Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tulab NGW kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyambung lagi pelajaran kita. Dan kita di kelas 9 ini sebagaimana pernah saya sampaikan di bab awal bahwa kita akan banyak mempelajari tentang syirikan. Jadi nanti judul babnya kan termasuk ini kesyirikan, termasuk ini kesyirikan. Tujuannya apa? Demikianlah memang kita terkadang itu disebutkan dalam pepatah Arab, wabididdiha tatabayyanul asya. Dengan sebaliknya akan jelas seluruh perkara. Jadi kita itu pengen tahu yang benar setelah kita tahu yang salah. Nah, dan pernah suatu ketika seorang sahabat yang mulia yaitu Hudzaifah bin Yaman, beliau berkata bahwa manusia saat itu, para sahabat itu banyak bertanya tentang kebaikan. Tapi sahabat Hudzaifah bin Yaman justru bertanya tentang kejelekan. Apa tujuan beliau begitu? Beliau mengatakan kuntu as'alu 'anis syarr li'atawaqihi. Bahwa aku itu tanya tentang kejelekan bukan untuk diamalkan, tetapi untuk berjaga diri darinya. Seperti sekarang ini mungkin kita juga tahu akan keburukan medsos. Orang yang pegang Facebook itu bisa sampai kenalan dengan orang yang tidak dikenal, sampai luar negeri dan sebagainya. Lalu cuman modal kalimat ini bisa menjerumuskan orang ke neraka itu. Loh kok bisa? Banyak cerita-cerita yang mengantarkan Facebook pokoknya akun medsos itu, Instagram dan sebagainya bisa membuat orang masuk ke dalam kejelekan sekali. Maka setelah kita tahu bahwa hal itu jelek, kita harus tinggalkan. Nah, hubungannya dengan pelajaran kita saat ini ini juga sama. Ketika kita tahu kejelekan-kejelekan tentang kesyirikan bukan untuk kita amalkan, tetapi untuk kita berjaga diri darinya. Nah, dan sekarang kita kelanjutan bab 4 ini dari pelajaran sebelumnya, masih di bab termasuk kesyirikan, seorang itu menginginkan dunia dengan amalannya. Tujuan pembelajaran yang ada 3. Yang pertama, murid dapat menerangkan sebab kebinasaan dan kerugian para penyembah dunia, nyembah dunia, rugi besar. 2. Murid dapat menerangkan keutamaan jihad di jalan Allah yang dikerjakan sesuai dengan ketentuan syariat. Yang ketiga, murid dapat menetapkan bahwa amal yang besar tidak akan diterima kecuali diharapkan untuk wajah Allah, kecuali harus ikhlas begitu. Nah, hadisnya ini panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan tidak ada syakalnya. Silahkan didengarkan dengan baik, lalu disyakali, lalu dihafalkan. Fis sahihi, dalam Sahih Bukhari disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurung buka, ta'isa abdud dinari, celaka hambanya dinar. Ta'isa abdud dirhami, celaka hambanya dirham. Ta'isa abdul khamisati, ta'isa abdul khamilati, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Ta'isa wantakasa wa idza syika falan taqasha. Tuba li abdin, ini harusnya panjang nih, akhidin gitu, bukan akhadha tapi akhidin, bi'anani isim fa'il, sifat musyabah isim fa'il, akhidin bi'anani farasihi fi sabilillahi, ash'atha ra'suhu mughbiratan qadamahu, in kana fil hirasati kana fil hirasati wa in kana fis saqati kana fis saqati,
in ista'dzana lam yu'dzan lahu wa in syafa'a lam yusyaffa'. Kurung tutup. Ya. Sudah diharokati. Ya. Nanti tugasnya di bab ini dihafalkan ini. Dan evaluasinya nanti ditulis saja dulu di buku, tidak dikumpulkan, ya, tetapi nanti bareng-bareng insya Allah saya kode melalui grup WhatsApp kelas. Ya, sekarang tugasnya menghafalkan hadits ini dan dalil-dalil sebelumnya, dalil dari bab 1 sampai bab 4 tolong dihafalkan dengan baik. Nah, kita ya telaah haditsnya ini ya, secara lebih rinci, ya, kalimat per kalimat karena memang agak panjang. Tapi Rasul tadi menyebutkan ta'isa. Apa itu arti ta'isa? Lihat ya. Ta'isa adalah jatuh. Yang dimaksud adalah hancur dan celaka. Ya. Binasa kalau bahasa Jawanya. Ta'isa. Ya. Abdud dinar. Hambanya dinar. Apa itu dinar? Dinar itu adalah potongan uang dari emas. Potongan mata uang dari emas. Kalau di Indonesia kan ada koin tuh. Ya. Tapi agak gede begitu bentuknya ya. Koin uang dalam bentuk koin agak gede begitu dari emas. Masya Allah, emasnya tinggal bayu uang dinar. Dari zaman dulu sampai sekarang harganya stabil itu ya. Nah ya, Rasul menyebutkan ta'isa abdud dinar, celaka hambanya dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka hambanya dirham. Kalau tadi dinar itu potongan uang dari emas, kalau dirham itu potongannya dari perak, potongan uang dari perak. Nah, hampir mirip. Lalu Rasul menyebutkan ta'isa abdul khomisoh, celaka binasa hambanya khomisoh. Apa itu khomisoh? Lihat pakaian yang dirajut dari suf atau pakaian dari suf yang bergaris. Suf itu wool, ya bulu domba yang dibuat jadi pakaian yang sangat bagus dan empuk begitu. Ya. Nah, celaka hambanya khomisoh. Lalu Rasul menyebutkan ta'isa abdul khomilah. Khomilah itu kalau bahasa kita karpet tebal, permadani tebal. Ya. Ini semua perkara ini kan menunjukkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Orang punya dinar, orang punya dirham. Ini duit itu oke kan berarti apa? Bahagia dunianya dalam tanda kutip. Ya. Oke dunianya begitu. Orang pakainya bagus, orang karpetnya bagus, ya ini menunjukkan dunianya sukses dalam tanda kutip kan begitu. Nah, maka kata Nabi celakalah hambanya hal-hal tersebut tadi. Nah, kemudian Nabi menyatakan in uqtiya radiya. Jika mereka diberi dunia itu, ya, perkara-perkara tadi dinar, dirham, khomilah, khomisah tadi, ya, mereka ridho. Wa illam yu'ta sakhito. Tetapi kalau tidak diberikan dunia itu, mereka murka, mereka marah. Ya, jadi kalau sugih ridho, kalau tidak diberikan marah, masya Allah. Ya, karena saking tujuan hidupnya untuk dunia. Ya, kemudian Nabi selanjutnya mendoakan kejelekan. Ya. Ta'isa wantakasa wa idza syika falan takosha. Masya Allah, ini tiga doa kejelekan dari Nabi bagi hamba dunia ya, dalam satu baris berikut yang akan kita baca ini. Doanya yang pertama ta'isa, binasalah hamba dunia itu. Lalu yang kedua kuantakasa. Apa intakasa? Lihat terbalik atasnya semua perkara yang dimaukan. Ya, artinya kalau pengennya dapat justru tidak dapat begitu. Ya, jadi doanya Nabi, doa kejelekan Nabi bagi hamba pemburu dunia ini, yang pertama tadi binasalah. Lalu yang kedua terbaliklah segala urusannya, tidak dapat apa yang dia inginkan. Lalu doa yang ketiga wa idza syika falan takosha. Ya. Syika itu artinya tertusuk duri. Falanta kosa itu artinya tidak mampu untuk mengeluarkan duri dari kulitnya dengan gunting. Intakosha itu ya ngambil dengan gunting. Ya, jadi ini doa kejelekan yang ketiga. Maksudnya apa? Kalau tertusuk duri, diibaratkan oleh Nabi, ya, kalau tertusuk duri, semoga tidak bisa ngambil durinya itu. Ya artinya kan ketusuk duri itu kan perkara yang ringan sebenarnya kan. Nah, tapi
Ya, ini diibaratkan oleh Nabi bagi orang yang memburu dunia, seolah-olah jika lepas darinya perkara yang sepele, kena perkara yang sepele urusan dunia, ya, itu membekas terus dalam hatinya dan tidak bisa hilang. Nah, tidak bisa hilang dari jiwanya. Ya, ini pengibaratan yang sangat luar biasa dari Nabi, ya. Mengibaratkan pemburu dunia itu kalau kena duri tidak bisa nyabut durinya, ya. Orang kalau kecelakaan patah tangan kan tidak bisa balik tuh, ya, maksudnya mungkin pulih tapi nggak 100%. Tapi kalau orang ketusuk duri main bola atau main bola ketusuk duri, ya apa yang dilakukan? Berhenti sebentar, cabut durinya, main bola lagi, kan begitu. Tapi ya di sini lihat, ya, orang yang saking getolnya memburu dunia, yaitu Nabi doakan kalau kena perkara kecil saja, ya, seolah-olah tertusuk duri itu semoga tidak bisa nyabut durinya. Jadi demikian kan, ada orang yang memang pikirannya itu dunia. Jadi kalau kehilangan uang 50.000 aja, wah, udah begitu. Makanya orang yang sangat mengagungkan pikirannya uang, pikirannya dunia terus, ya. Pokoknya urusan hidup ini, life is money, ya. Terus pokoknya urusannya dunia kabeh, orientasinya dunia. Coba itu, ya, dia melepaskan 50.000 ke kotak infak itu rasanya sangat berat. Tapi kalau dia ke mall, ya, makan aja 1 juta, Masya Allah. Iya, begitulah, ya. Nah, maka orang yang memburu dunia seperti itu Nabi doakan dengan 3 kejelekan, ya. Binasa, urusannya nggak tercapai. Kalau kena masalah walaupun itu kecil, nggak akan bisa lolos dari masalah tersebut, ya, membekas terus di hatinya. Maka mari kita latihan ini, ya. Dunia ini boleh di tangan, tetapi tidak boleh di hati, kata para ulama, ya. Karena kalau membekas di hati, ya berat urusannya, tidak bisa beramal. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, ya, ini kemudian setelah mendoakan kejelekan bagi para pemburu dunia, di paragraf yang ataupun di kalimat yang berikutnya ini Nabi mendoakan kebaikan bagi orang yang orientasinya akhirat. Lihat ini, Nabi mengatakan tuba. Tuba itu apa? Tuba itu adalah nama pohon di surga, yang dimaksudkan yaitu doa kebaikan untuk dimasukkan ke surga yang merupakan konsekuensi untuk yang mendapatkannya, untuk yang berhak mendapatkannya. Nabi setelah ini mendoakan kebaikan. Tuba, ya, beruntung, pohon di surga, berarti kan dia dapat surga. Semoga dapat surga. Siapa? Ya, li abdin, seorang hamba, akhidin bi'anani farosihi, yang hamba itu mengambil anan itu lihat artinya tali kekang faros, kuda, yang dia itu mengambil tali kekang kudanya, ya, fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah. Ash'atha ra'suhu, ya, lihat ash'atha ra'suhu artinya kusut kepalanya. Dia berjihad, ya kan, perang dari pagi sampai sore, berhari-hari dan sebagainya, kan. Dia sampai nggak ngurusin dirinya, mungkin begitu, ya, sehingga rambutnya pun tidak tersisir, ya, dan sebagainya, ya. Makanya kalau, ya, inilah, ya, generasi Islam itu anti sambat, ngono gampangane, ya. Baru ngamal sithik wah kesel, ini orang berjihad di jalan Allah sampai dirinya nggak keurus itu, ya, sampai rambutnya acak-acakan. Ya, dia mengambil tali kekang kudanya di jalan Allah, dia perang, dia ikut jihad sampai rambutnya acak-acakan, ya. Mughbiratan qadamahu, kedua kakinya penuh debu, ya, karena saking dia itu berjihad di jalan Allah. In kana fil hirasati kana fil hirasah, kalau dia ditempatkan di hirasah itu pasukan penjaga, kalau dia ditaruh jadi pasukan penjaga, dia akan amanah jadi pasukan penjaga, ya. Wa in kana fis saqati kana fis saqah, tapi kalau dia ditaruh di belakang, ya, saqah itu lihat, ya, artinya pasukan paling belakang, ya, dia ditaruh di bagian belakang, ya dia amanah, dia akan di situ menunaikan tugas jihadnya, ya, di belakang, ya.
Nah, jadi dia nggak neko-neko begitu, manut sama pimpinan jihadnya. Ya dia kalau mau ditaruh depan nggak masalah, dia dijadiin panglima oke. Tapi dia dicabut nggak jadi panglima, dia disuruh di belakang, suruh ngurusi dapur, misalkan ya, atau suruh ya pokoknya pasukan yang jaga di belakang begitu, dia manut saja. Nah, karena itu untuk kemaslahatan umat Islam, kemaslahatan jihad fisabilillah, dia ikut-ikut saja. Ikhlas, ini menunjukkan dia orang yang ikhlas. Ya dia beramal itu, aku naik ditaruh depan mau, naik ditaruh belakang, amit-amit gak mau. Bukan, tapi dia ikhlas. Pokoknya jihad fisabilillah, aku ditaruh depan oke, taruh belakang oke, taruh kiri oke, taruh kanan oke, suruh masak oke, suruh mikul air oke, suruh perang bawa kuda ya oke, suruh bersihin ini ya oke. Jadi dia generasi anti sambat, ya. Orang yang tidak sambat di jalan Allah, maju tempur, ya ikhlas karena Allah. Ya, orang seperti ini doakan masuk surga oleh Nabi. Ya, bahkan di di kalimat yang terakhir ini menunjukkan kalau dia orang yang diremehkan. Ini sta'dzana lam yu'dzan lahu. Ya, kalau dia minta izin tidak diberi izin. Wa in syafa'a lam yusyafa', dan kalau minta syafaat dia nggak diberi syafaat. Ini menunjukkan kan perkara yang remeh. Jadi misalkan gini, dia minta izin di jalan, ya aku mau ini dulu, nggak boleh. Kan orang nggak dikenal, itu kan biasanya diremehkan kan begitu. Nah, ya kan. Tapi beda dengan orang yang dikenal. Ya, di dunia aja misalnya, ada misalkan orang kaya, ya, dimintai uang, bukan dimintai, dipinjemi uang, ya, oleh orang yang nggak dikenal. Ya hidup sekitaran tetangganya gitu, tapi dia nggak dikenal. Pak, saya minta pinjam uangnya dong gitu. Insya Allah nggak dikasih tuh, walaupun 50.000. Tapi kalau sama orang yang dikenal, ya Pak pinjam uangnya dong, mungkin 1 juta pun dikasih begitu. Nah, pasukan ini si orang yang didoakan kebaikan oleh Nabi ini adalah saking ikhlasnya dia dalam berjihad di jalan Allah, ya, dalam beramal, dia itu orang yang nggak memburu kedudukan, dia itu orang yang bahkan istilahnya ya, jadi pasukan minta izin nggak diizinkan kan berarti koyok panglimanya nggak kenal karo DE gitu loh. Panglimanya nggak kenal siapa dia. Kalau prajurit biasa kan panglima minta izin dulu, mau kemana? Mau ke belakang. Wah lagi diserang kok, izin orang itu kan begitu. Tapi coba nanti yang izin menterinya misalkan, panglima mau izin kemana? Ke belakang ya monggo, kan begitu. Ya, jadi dia ini diibaratkan oleh Nabi, kalau minta izin aja tidak diberi izin, kalau apalagi memberi syafaat dia tidak diberi syafaat. Ya, maka ini menunjukkan orang yang tendensinya itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam beramal dia seikhlas mungkin, tidak mempedulikan ya urusan-urusan dunia. Maka orang yang seperti ini didoakan oleh Nabi mendapatkan pohon nanti di surga. Keberuntungan baginya, dia akan masuk surga. Nah, pembelajaran ya yang kita bisa ambil selain apa yang saya terangkan tadi. Yang pertama, kebinasaan para penyembah dunia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebinasaan dan kesengsaraan bagi penyembah dunia. Beliau bersabda, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul khomisah, Ta'isa abdul khomilah. Ini semua doa kejelekan bagi hamba dunia tadi. Kemudian untuk menambah peringatan yang telah disampaikan, beliau mendoakan untuk yang kedua kalinya, yaitu dibuat sulit semua perkara yang diinginkan, sehingga dia tidak mampu untuk membebaskan diri dari gangguan paling ringan sekalipun, yaitu tertusuk duri. Beliau bersabda, Ta'isa wantakasa wa idza syika falan taqasha. Ya, jadi 3 kali doa, diulangi doa kejelekan yang saya sebut tadi 3 kali. Celaka, tidak dapat apa yang dia inginkan. Kalau ketusuk duri tidak bisa ngambil. Kalau kena perkara remeh tidak bisa lolos darinya. Masya Allah. Dan disebutkan seorang hamba budak dinar, ya, hamba atau budak dinar ini dan yang lainnya, karena besarnya semangat mereka untuk mengumpulkan harta dan juga karena dia mengerjakan amal soleh untuk dapat harta, untuk dapat dirham, dapat dinar, maka dia tidaklah ridho dan marah kecuali karena harta, ya, kecuali karena urusan dunia, ya, sehingga keridhaan dan kemarahannya bukan karena Allah. Orang yang seperti ini keadaannya sungguh ia terjatuh dalam syirik
kecil, tolong kasih garis bawah ya, yang menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib ya. Makanya ini ya, kalau dalam urusan dunia zaman sekarang kan banyak ya orang, maaf ya, orang yang stres ya setelah pemilihan umum itu ya. Ada yang sampai stres berat, ada yang stres ringan dan sebagainya, karena emang tujuan urusan yang dia cari urusan dunia ya. Makanya dalam Islam kan kita itu tidak boleh meminta kepemimpinan ya, tetapi memang pemimpin itu akan muncul kok dari orang yang kelihatan bisa memimpin. Jadi nggak perlu dicalonkan. Kalau dalam Islam itu akan muncul sendiri itu. Nah, ya, kalau bahasa gampangnya kita mimpin diri sendiri aja kadang sehrung teteh kalau bahasa Jawanya bilang. Ya, sholatnya bagaimana, ya, sedekahnya bagaimana, zakatnya bagaimana, ngurusi anak istri bagaimana. Lah kok wani maju pilkada kadang kan begitu. Apalagi zaman sekarang ya, orang-orang masih apa, bau kencur kalau orang bilang, urusan birokratif aja nggak tahu, urusan hukum masih belum paham ya. Tapi karena pengennya dunia wis mau bawa ya, akhirnya balik-balik stres ya. Ini diantara contoh ya. Dan juga banyak ya orang yang ya urusan karena pikirannya itu dunia aja, dagangnya hanya rugi sehari, mungkin sehari aja rugi, biasanya 29 hari untung terus, tapi sehari minus marah-marah luar biasa sama anak buahnya sampai diumpat-umpat dan sebagainya. Nah, biasanya gaji nanti kalau udah kerja ya, biasanya gaji normal antara tanggal 1 ya, tanggal 1, tapi kak perusahaannya mundur sehari aja karena mungkin masalah administrasi di perbankan, gajinya misalkan ya, marah-marah sama apa itu personalianya, begini dan sebagainya. Jadi nah, kita berusaha ini dari kecil ini, orientasi hidup kita ini Allah Subhanahu wa taala, orientasi kita akhirat ya. Dunia ini boleh digenggam di tangan, sugih itu boleh ya. Para sahabat orang-orang kaya, Rasul aja orang kaya. Rasul ketika mau meninggal ya, maksudnya ketika haji wada, Rasul kurbannya itu tahu nggak, 100 ekor onta, 63 beliau sembelih sendiri, 37 disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan sedekah apa kurban sakmono kayak ini nek sugih kan nggak bisa, punya dana ya. Jadi sugih itu nggak masalah, tapi jangan sampai ya harta itu masuk ke dalam hati kita, urusan kita bisa berat ya, dunia akhirat kalau apa namanya semua kita timbang dengan duniawi. Nah, dan jangan sampai kemandil-mandil dengan dunia. Orang sekarang anak muda zaman sekarang tuh loh ya, punya motor ya, nanti diutak-atik sampai tutup bannya aja harus yang macam-macam. Punya HP juga begitu, sampai apalah mungkin ya, ini harus macam-macam. Tapi urusan sholatnya nggak pernah dia harus serius begitu, nggak pernah. Nah ya, maka jangan sampai kita menjadi orang yang fokusnya dunia. Nah, demikian apa yang bisa kita bahas di pelajaran keempat ini. Tugasnya menghafal ya. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.